Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Dapat permintaan pemakzulan Jokowi, ini kata Mahfud MD. Bisa saja ya Pak Jokowi itu dimakzulkan begitu kan ya, kalau terjadi KKN ya, terjadi situasi politik yang genting begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau masyarakat kompak ya untuk memakzulkan, yang penting kan ada fakta di situ begitu kan ya. Kalau memang terkait dengan MK munculnya seperti itu, bisa saja begitu kan sebagai rujukan di situ begitu kan. Bahkan di satu sisi banyak orang yang kemudian datang kepada Pak Mahfud di situ begitu, sekitar 100 orang begitu kan ya. Bagaimana caranya memakzulkan Jokowi katanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya kan sudah jelas mereka begitu kan. Jadi kalau masyarakat kuat, bukan tidak mungkin ya Jokowi akan dimakzulkan di situ begitu. Ini Mahfud MD menerima kedatangan sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi begitu 100 begitu. Mahfud menerima permintaan mengenai pemakzulan Presiden Jokowi. Saran dibaca pelan-pelan ya beritanya begitu kan ya. Kita tahu apa yang sebenarnya begitu kan, melihat bahwa ya terkait dengan situasi politik hari ini begitu kan. Pemakzulan ya boleh-boleh aja, tapi kan kita lihat saja di situ begitu kan ya. Apakah benar ada pemakzulan yang sangat luar biasa? Apakah mungkin begitu kan? Saya kira ya satu sisi melihat tidak mungkin. Karena apa? Karena pemakzulan itu harus benar-benar nyata ya, bentuk kasus besar. Misalnya ya seorang presiden korupsi, KKN di situ begitu, baru kita memakzulkan ya. DPR harus kuat dan sebagainya. Tapi kalau hanya sebatas diskusi bagaimana pemakzulan ini pemakzulan itu ya dengan syarat apa dan sebagainya ya boleh-boleh aja, tapi saya kira tidak mungkin untuk terjadi itu begitu kan. Tapi yang jelas banyak pro dan kontra di situ begitu kan ya. Walaupun ya mau memakzulkan gak semudah itu, bukan kayak nurunin ketua kelas. Dan sejauh ini Pak Jokowi bukan tokoh yang dibenci seluruh rakyat di Indonesia. Ya, maka yang saya katakan sejak awal itu begitu kan ya, tidak jarang begitu ya di negara-negara kita begitu kan ya ada pemakzulan seperti itu begitu kan. Karena pada kenyataannya yang paling genting itu biasanya kan korupsi, KKN begitu kan ya, nepotisme. Itu apabila terlibat di situ boleh dimakzulkan asalkan masyarakat itu kompak begitu kan. Kalau tidak kompak ya gimana begitu. Presiden Jokowi rela mengorbankan karir politiknya juga keluarganya demi keutuhan NKRI yang akan diacak-acak segelintir orang. Kata siapa begitu kan? Bagaimana dengan anaknya mereka begitu kan? Yang kemudian masih belum cukup umur saja sudah bisa menjadi calon presiden begitu kan? Lewat ya si paman mereka begitu. Itu lihat saja di situ begitu kan. Tapi bukan itu yang kami maksud. Yang kami maksud adalah bagaimana cara kita menyikapi secara rasionalitas begitu kan. Di negara demokrasi hari ini bukan ayo demo sana sini, tapi bagaimana narasi-narasi itu sehingga masyarakat itu percaya, sehingga masyarakat itu menerima. Itu poin penting bagi kita begitu kan. Kalau ada pemakzulan sih saya kira ya harus kuat lah begitu kan ya, masyarakat harus bersatu di situ begitu. Bahkan ya ada yang mengatakan jangan generalisasi pemakzulan, dan alangkah baiknya begitu kan ya kalau begitu negara begitu kan ya damai tentram katanya begitu. Banyak sekali yang mengatakan seperti itu begitu, tapi ya inilah politik kita begitu kan. Tapi saya kira ya pemakzulan seperti itu begitu kan tidak tidak akan mungkin terjadi begitu kan ya, karena ya negara kita itu kan negara demokrasi begitu kan ya, bukan tidak semudah membolak-balik telapak tangan begitu kan. Dapat permintaan pemakzulan Jokowi, ini kata Mahfud MD katanya begitu ya. Menko Polhukam Mahfud MD menerima kedatangan sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 begitu. Mahfud MD menerima permintaan mengenai pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Mereka meminta pemakzulan Jokowi begitu kan ya, minta ya pemilu tanpa Pak Jokowi, kata Mahfud saat ditemui di kantor Menko Polhukam. Bahkan Mahfud menyampaikan sebanyak 22 tokoh ide dari petisi 100 ini ya datang ke kantornya, beberapa di antaranya Faisal Assekaf, Marwan Batubara, Rahma Sarita, dan Letnan Jenderal TNI begitu kan ya Soeharto. Kepada petisi 100, Mahfud menjelaskan bahwa urusan pemakzulan bukan diproses oleh Menko Polhukam. Bahkan saya bilang kalau urusan pemakzulan itu sudah didengar orang, mereka sampaikan begitu di beberapa kesempatan, dan itu urusan parpol dan di DPR, bukan Menko Polhukam.
Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan pemakzulan presiden pun baru bisa diproses melalui sidang pleno jika sepertiga anggota dewan mengusulkan. Itu pun ya kata dia jika kedua per tiga ya anggota dewan menghadiri sidang pleno dan menyetujuinya ya. Maka saya sudah katakan sejak awal begitu kan ya. Kalau kita masyarakat ya bersatu ya, terus kemudian mendesak DPR, bisa saja di situ begitu kan. Karena kan yang menjadi acuan penting kan DPR begitu kan ya. Kalau kuat di situ saya kira tidak bisa mereka begitu kan. Juga ya apa yang melatar belakangi untuk pemakzulan itu, banyak pertanyaan-pertanyaan itu begitu, sehingga apa yang terjadi selama ini begitu kan ya, kasus-kasus yang selama ini muncul begitu kan ya, bisa saja dijadikan sebagai alat bukti di situ begitu. Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan pemakzulan presiden pun baru bisa diproses melalui sidang pleno ya. Selain pemakzulan Presiden Jokowi, begitu Mahfud menerima aduan mengenai praktek kecurangan ya pemilu di 2024. Petisi 100 juga meminta Menko Polhukam memproses aduan itu karena tak percaya kontestasi pemilu ya berjalan adil. Mereka menyampaikan begitu kan, tidak percaya pemilu berjalan adil, nampaknya sudah dimulai kecurangan-kecurangan, sehingga mereka minta Menko Polhukam melakukan penindakan melalui Dispemilu ya yang ada. Bahkan Mahfud menegaskan laporan terkait pemilu sepenuhnya harus diproses oleh KPU, Bawaslu maupun DKPP. Sedangkan Menko Polhukam hanya berhak meneruskan laporan atau aduan yang masuk untuk diproses ya instansi terkait, katanya begitu. Menko Polhukam bukan penyelenggara pemilu berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh masyarakat sipil dulu ya, agar masuk ya ke dalam undang-undang penyelenggara pemilu adalah KPU. Yang adalah lembaga independen, tetap ya, mandiri sebagai lembaga negara. Isinya kan itu, nggak boleh saya masuk ke situ. Bahkan satu sisi Menko Polhukam punya des ya pemilu itu ya untuk memantau, tapi bukan mengambil tindakan terhadap pelanggaran apapun. Ya di sini hanya mencatat kemudian mengkoordinasikan, sehingga kalau laporan des itu ya pemilu di Polhukam kita kasih nanti ke Bawaslu, katanya begitu kan. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan, mulai dari pemakzulan, mulai bagaimana cara pemakzulan, bagaimana kecurangan-kecurangan begitu kan. Itu yang kita bicarakan. Wajar kalau sebagai rakyat kecil misalnya begitu kan ya, ingin nuansa memperjuangkan hadis itu hal yang biasa begitu kan. Tapi saya kira yang kembali ke tadi, pemakzulan itu harus kuat, harus bersatu di situ begitu kan. Bagaimana di DPR, bagaimana rakyat di situ baru bisa begitu kan. Tapi kalau kenyataannya hanya rakyat ayo tapi di DPR tidak kuat, ya sama aja omong kosong mereka begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.